Telat urus lisensi UEFA, klub Belanda gagal tampil di Eropa. Mimpi Fortuna Sittard untuk bisa berlaga di Conference League di musim depan kini sirna karena alasan konyol. Klub asal Belanda tersebut telat mengamankan lisensi UEFA yang diperlukan untuk berlaga di kancah Eropa. Kegagalan mereka mendapatkan lisensi UEFA sebelum 8 April lalu membuat Fortuna dinyatakan tak memenuhi syarat tampil di kompetisi antar klub Eropa tersebut. Antony layak dipanggil timnas Brasil ke Piala Dunia 2026. Antony dianggap layak dipanggil ke timnas Brasil berkat performa gemilangnya ketika di Real Betis. Dia bisa menambah kekuatan tim Samba di Piala Dunia 2026. Legenda Brasiliani Romario Vieira mengapresiasi kebangkitan Antony di Real Betis. Jawara Piala Dunia 1994 itu mengaku Antony sebagai salah satu bakat paling menonjol buat negaranya pada saat ini. Romario juga mendukung penuh apabila Antony mendapatkan panggilan lagi dari timnas Brasil. Menurutnya mantan penggawa dari Ajax itu bisa menjadi andalan negaranya di ajang Piala Dunia. Bungkam AC Milan, Bolonya juara Coppa Italia. Bolonya mengukir sejarah usai sukses menjadi juara Coppa Italia 2024-2025. Di final, tim asuhan dari Vincenzo Italiano itu sukses mengandaskan AC Milan dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini, Bolonya pun berhak keluar sebagai juara Coppa Italia musim ini, sekaligus gelar Coppa Italia ketika mereka atau yang pertama sejak 50 tahun silam. Sementara bagi Milan, kegagalan menjadi juara ini terasa sangat mengecewakan setelah performa impresif mereka kala bisa menyingkirkan Inter Milan di babak semifinal. Jika Napoli Scudetto, McTominay layak jadi pemain terbaik di Serie A. Scott McTominay pantas raih gelar pemain terbaik Serie A 2024-2025 jika Napoli meraih Scudetto. Ia punya peran penting untuk Napoli di musim ini. Salah satu sosok penting dari keberhasilan Napoli berada di urutan teratas di Serie A adalah Scott McTominay. McTominay punya peran krusial di lini tengah milik Napoli. Gelandang asal Skotlandia ini juga kerap kali mampu menjadi pemecah kebuntuan untuk Napoli yang mampu membuat 11 gol dan mencatatkan 6 assist di Serie A musim ini. Sudah mencetakkan 40 gol, Kylian Mbappe ukir rekor baru di Real Madrid. Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan rekor baru bersama Madrid dalam lanjutan La Liga Spanyol. Golnya ke gawang Real Mallorca tak hanya membawa kemenangan dramatis bagi Los Blancos, tetapi juga menempatkannya sejajar bahkan melampaui salah satu legenda terbesar klub yakni Alfredo Di Stefano. Gol Mbappe ke gawang Mallorca bukan sekedar penentu dalam pertandingan itu menjadi gol ke-28-nya di La Liga di musim ini. Mbappe kini melewati rekor milik Alfredo Di Stefano yang mencetakkan 27 gol di musim perdananya di musim 1953-1954. Kedatangan Mbappe disebut rusak keseimbangan Madrid. Tim Super Real Madrid justru anti klimaks di tahun 2024-2025 dan mantan pelatih Madrid yakni Fabio Capello mengatakan kedatangan dari Kylian Mbappe taklah menguntungkan. Dengan kedatangan dia ketika pemain malah bersaing untuk bisa melihat siapa yang terbaik. Mereka bersaing secara fisik dan juga teknik, dan juga ketika berhubungan dengan posisi mereka di atas lapangan. Mereka sama sekali tidak saling membantu, ujar dari pelatih asal Italia tersebut. 8 pemain akan dijual oleh Barcelona. Ada 8 pemain yang kabarnya berpeluang dijual oleh Barcelona pada bursa transfer musim panas nanti. Barca masih berusaha mengumpulkan pundi-pundinya dan rasa sasal Catalunya itu diklaim menyiapkan 8 pemain untuk dilepas. Dilansir oleh Daily Sport mengungkapkan mereka adalah Inaki Pena, Ronald Araujo, Hector Fort, Fermin Lopez, Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, dan juga terakhir ada nama Ansu Fati. Dikabarkan klub akan mendengarkan tawaran yang datang bagi mereka. Kabarnya Barcelona juga siap mendengarkan penawaran kepada setiap pemain yang lain kecuali Lamine Yamal. Winger muda Spanyol itu kini tampil sensasional di musim ini. Gagal juara Liga Eropa bakal jadi malapetaka besar untuk Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim kembali menegaskan betapa pentingnya timnya untuk bisa memenangkan final Liga Eropa di tahun 2024-2025 ini. Ia menyebut Setan Merah bakal berada dalam kondisi malapetaka jika mereka kalah di final. Menurut Ruben Amorim, kegagalan di partai final nanti memberikan implikasi yang besar. Ada banyak sektor dalam klubnya yang bakal terluka atas kejadian tersebut. Terakhir kali MU
bermain di final Liga Eropa terjadi di musim 2020-2021. Saat itu Setan Merah kalah dari wakil Spanyol melalui babak adu penalti setelah laga berakhir imbang dengan skor akhir 1-1. Arsenal putuskan mundur dari perburuan Rodrigo. Ada informasi menarik datang dari Arsenal. Raksasa Liga Inggris tersebut dikabarkan tak jadi mendatangkan Rodrigo di musim panas. Football Insider menyebut mereka kabarnya sempat mengontak Real Madrid terkait transfer dari sang winger, dan pihak Los Blancos dikabarkan hanya mau menjual Rodri di angka 100 juta euro. Bagi Arsenal harga ini kelewat mahal dan mereka memutuskan untuk tidak mengejar Rodrigo dan fokus kepada target yang lain. AC Milan putuskan untuk pulangkan Kyle Walker. Klub Serie A AC Milan mengambil sebuah keputusan penting baru-baru ini. Mereka dikabarkan memutuskan untuk tidak mempermanenkan Kyle Walker di musim panas. Calcio Mercato melaporkan manajemen dan juga tim pelatih AC Milan sudah bulat untuk bisa memulangkan Kyle Walker ke Man City. Mereka menilai performa dari sang bek tidaklah cukup impresif. Kontribusinya secara keseluruhan kepada skuad rossoneri dirasa cukup kurang. Alhasil mereka memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen dari sang bek di musim panas nanti. Jika ditinggalkan Rafinha, Barcelona bakal daratkan bintang AC Milan. Klub La Liga yakni Barcelona sudah bersiap ditinggalkan oleh Rafinha di musim panas nanti. El Blaugrana dilaporkan akan membidik Rafael Leao sebagai gantinya. VHS melaporkan bahwa tim pelatih Barcelona sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Leo di musim panas. Semenjak didatangkan AC Milan, sang winger menunjukkan perkembangan yang signifikan, yakni menjadi salah satu ancaman nyata di lini serang rossoneri. Punya kecepatan, ketajaman, dan juga visi permainan yang bagus, membuat tim pelatih Barcelona menilai bahwa pemain 25 tahun itu bisa jadi pengganti yang bagus untuk Rafinha. Inter Milan coba bajak Joshua Zirkzee dari Manchester United. Penyerang MU yakni Joshua Zirkzee berpulang untuk kembali ke Italia pada musim depan. Klub Serie A Inter Milan dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan sang pemain. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter tertarik menggunakan jasa Zirkzee karena mereka butuh tambahan tenaga di musim panas nanti. Simeone Inzaghi membutuhkan penyerang baru untuk bisa mengcover posisi dari Lautaro Martinez dan juga Marcus Thuram. Dan pelatih Inter menilai bahwa Zirkzee bisa jadi solusi untuk masalah tersebut, dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa Inter sudah menyiapkan skenario pendatangan dari Zirkzee. Dikabarkan Inter Milan akan meminjamnya selama 1 musim penuh. Perkuat lini serang, Arsenal coba bajak mesin gol dari Chelsea. RMC Sport melaporkan bahwa Arsenal kini mengadakan radar mereka menuju Chelsea. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan Christopher Nkunku dari The Blues. Arteta dikabarkan tertarik mendatangkan sang pemain karena ia bisa bermain di berbagai posisi. Jadi Nkunku dirasa bisa memberikan dampak yang positif bagi Arsenal. Dan peluang Arsenal untuk bisa mendatangkan Nkunku di musim panas nanti terbuka cukup lebar. Penyebabnya adalah karena ia tidak mendapatkan banyak menit bermain di bawah asuhan dari Enzo Maresca yang mulai keras dengan situasinya dan ingin pergi. Arsenal dikabarkan harus mengantongi sekitar 45 juta euro untuk bisa menebusnya. Liam Delap ingin gabung MU tetapi dengan satu syarat. Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Liam Delap. Sang pemain dikabarkan siap bergabung dengan MU di musim panas nanti. Namun dilansir dari Sky Sport, ia mengajukan satu syarat yang perlu dipenuhi oleh Setan Merah. Delap dilaporkan ingin bermain di ajang Liga Champions di musim depan. Jadi jika MU kalah di partai final nanti, besar kemungkinan sang pemain batal berlabuh di Old Trafford. Baik MU maupun Chelsea harus merogoh kocek agak dalam untuk bisa mendatangkan sang pemain. Sang striker punya klausul rilis mencapai 30 juta pounds yang bisa ditebus di musim panas. Madrid dan Bournemouth dikabarkan sepakat transfer dari Den Huijsen. Masa depan dari bek Spanyol Den Huijsen semakin menemui titik terang, sebab Real Madrid dan juga Bournemouth dikabarkan kini sepakat dengan transfer dari Den Huijsen tersebut. Dikutip dari The Athletic, Madrid berniat menebusnya dengan klausul rilis mencapai 50 juta pound sterling, dan diperkirakan dalam waktu yang dekat transfer Huijsen akan dirampungkan mengingat Real Madrid ingin memakai jasanya di Piala Dunia antar klub nanti. Kabarnya ia akan diikat kontrak hingga tahun 2028.
Liverpool diam-diam temui Florian Wirtz. Liverpool dikabarkan tengah mengambil langkah berani dalam bursa transfer musim panas ini. Raksasa Premier League tersebut dikabarkan mengadakan pertemuan rahasia dengan bintang muda Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz dalam upaya membajak rencana transfer dari Manchester City. Langkah ini mengisyaratkan bahwa Liverpool tidak hanya ingin menjadi penonton dalam perebutan salah satu talenta terbaik Jerman pada saat ini. Di musim ini Florian Wirtz kembali menunjukkan performa yang impresif bersama Leverkusen. Diketahui ia telah berhasil mencetakkan 10 gol dan juga 12 assist dalam 30 pertandingan di Bundesliga Jerman. PSSI resmi rilis harga tiket timnas versus Cina. PSSI resmi merilis harga tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga ini akan digelar pada bulan depan. Harga yang dirilis oleh PSSI tidak berbeda dengan laga kandang timnas sebelumnya. Tiket termurah dilepas dengan harga mencapai Rp300.000 dan yang termahal mencapai Rp1,75 juta.